Baik, para peserta, Bapak Dewan Juri sudah ada juga di Zoom meeting hari ini. Apakah bisa kita mulai? Mengingat juga Zoom ini kita rekam, sehingga bagi para peserta yang tidak bisa hadir dalam webinar meeting pada hari ini bisa melihat nanti hasil rekaman webinar meeting yang akan di-share di grup peserta. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita mulai webinar meetingnya? Ya, bisa di sini. Izin saya share screen. Baik. Pertama, izinkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama, izinkan saya menyampaikan petunjuk pelaksanaan lomba orasi Bulan Bung Karno, yang mana hal ini juga sudah ada di link website dan juga di grup sering saya share kepada para peserta. Terkait petunjuk pelaksanaan teknis, tentu para peserta sudah tahu bahwa perlombaan ini tidak dipungut biaya pendaftaran, sehingga gratis. Bapak Ibu hanya menanggung akomodasi saja, transportasi. Kemudian usia minimal 18 tahun. Jadi bagi para peserta nanti bertarungnya anak-anak muda. Kemudian orasi, tema orasi sudah saya harap para peserta juga sudah tahu. Hasta Brata sebagai pedoman bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan ajaran Trisakti Bung Karno. Nah, untuk teks ini banyak yang bertanya, admin, ini teks disiapkan sendiri oleh para peserta. Jadi tidak ada teks dari panitia. Ini benar-benar hasil dari ide atau pikiran atau gagasan dari para peserta sendiri. Nah, durasi maksimal orasi tersebut adalah 10 menit. Ini maksimal. Jadi tidak perlu lagi ada pertanyaan apakah boleh 5 menit. Dipersilahkan. 1 menit pun kami persilahkan. Karena ini maksimal 10 menit. Begitu. Lebih dari 10 menit yang tidak kami perkenankan. Nanti akan ada timer juga pada saat perlombaan. Sehingga ketika sudah menyentuh 10 menit akan berbunyi bel yang akan panitia siapkan. Kemudian orasi ini dilakukan tanpa memegang teks. Jadi untuk persiapan silakan Bapak Ibu membuat draft tema tersebut, kemudian dibaca, diingat, kemudian pada saat lomba itu berorasi tanpa menggunakan teks. Kemudian kostum. Nah ini kostum. Kostum ada yang bertanya juga beberapa dari para peserta terkait kostum. Kami sudah berdiskusi dengan Dewan Juri untuk kostum ini itu memang dibebaskan. Jadi
Tidak ada ketentuan harus berpakaian adat, harus berpakaian nasional, harus berpakaian enggak, tidak ada. Karena kembali lomba ini adalah lomba orasi. Yang paling penting dinilai adalah orasinya, kemudian pembawaan orasinya. Nanti Dewan Juri yang akan lebih pantas dan lebih detail untuk memberikan penjelasan terkait penilaian. Namun dari kami panitia, tentu pakaian ini tidak menjadi permasalahan. Yang penting sopan. Pakaian yang wajar, yang sopan. Jangan sampai nanti lomba orasi, tapi menggunakan pakaian-pakaian yang sangat terbuka. Ini karena kita jiwa nasionalisme, kebudayaan kita harus tetap dipertahankan. Kemudian apabila pada saat para peserta itu berorasi kemudian terjadi pemadaman sehingga mikrofon juga mati, maka akan ada kesempatan kedua untuk para peserta melakukan orasi. Kita lanjut ke jadwal dan lokasi kegiatan. Jadwal pendaftaran sudah melalui link yang kami sertakan, kemudian penutupan pendaftaran sudah kami tutup pukul 7 tadi, diraih 24 orang peserta, nanti akan kami share. Kemudian lomba ini dilaksanakan pada hari Sabtu besok, tanggal 1 Juni 2024. Nah, ini pukulnya kami ganti, karena mengingat waktu kalau pukul 10 nanti terlalu sore selesainya. Nah, kemudian registrasi dimulai pada pukul 9 WITA. Jadi nanti rundown akan kami share juga. Di sana ada jam 8 itu lomba senam terlebih dahulu, kemudian akan diikuti lomba orasi. Saya harapkan Bapak Ibu, teman-teman paling telat itu 9.30 sudah ada di tempat untuk melakukan registrasi sehingga bisa tampil secara maksimal. Kemudian tempat. Nah, ini jangan nanti ada pertanyaan lagi. Oh, ini lombanya di Singaraja ya. Oh, ini lombanya di ini ya. Nah, ini di Juknis sudah kami sertakan link Google-nya yang bisa diklik sehingga Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya di mana lokasi perlombaan dan yang penting hari ini. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ada vokal atau irama. Jadi vokal dalam orasi itu jelas, kemudian ekspresi penghayatan, kemudian ada penampilan. Nah, penampilan ini bukan asli kostum, tapi penampilan cara membawakan diri dalam berorasi tersebut. Kemudian tentu materi orasinya masuk dalam penilaian, jangan sampai ada penghinaan, kemudian diskriminasi dan lain sebagainya. Kemudian catatan juri dan dewan juri dapat ditanggung gugat. Untuk hadiah, seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami share nanti untuk peserta. Kami harapkan pada saat registrasi nanti dicek lagi nama lengkapnya agar sesuai dengan sertifikat nantinya. Kemudian bagi 10 peserta terbaik akan mendapatkan uang penghargaan senilai 500.000 dan sertifikat. Hadiah ini dipersembahkan oleh Ibu Importer yang juga merupakan penggagas dari lomba ini. Nah, setelah Juknis kami akan share rundown acara. Kami akan memulai kegiatan itu pukul 8 untuk senam sudah mulai. Kemudian pukul 9 akan ada registrasi peserta lomba orasi yang saya merahkan ini. Bapak Ibu, bagi peserta orasi silahkan hadir di jam ini, jam 9.30. Tapi kami memperbolehkan juga apabila Bapak Ibu yang berorasi ingin melihat senam, lomba senam. Kami persilakan Bapak Ibu hadir pukul 8 untuk mengikuti lomba senam. Nah, ini catatan waktu kami itu dengan prediksi 30 peserta sehingga kita memakan waktu 5 jam. Namun dengan melihat sekarang 24 peserta, kami asumsikan bahwa akan menghabiskan waktu 4 jam. Nah, maka dari itu saya harapkan Bapak Ibu bisa tepat waktu dalam hadir dalam lomba orasi. Nah, kemudian terkait nomor peserta. Nah, nomor peserta ini sudah kami siapkan di tempat lomba atau panitia sudah menyiapkan. Namun untuk memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu, nanti saya akan minta kesepakatan dari Bapak Ibu apakah yang tampil itu sesuai dengan nomor ini
ataukah yang tampil itu sesuai dengan yang datang lebih awal? Nah, nanti kita bisa diskusikan dalam technical meeting hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam apa namanya technical meeting hari ini. Saya akan berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan hal-hal penting terkait penilaian maupun teknis perlombaan. Untuk itu saya beri kesempatan siapa yang terlebih dahulu ingin berbicara, Pak Putu Satria atau Pak Edi atau Pak Prof yang hadir. Pak Putu Satria. Baik Pak Putu Satria, silahkan di unmute dulu Pak Putu. Tidak terdengar Pak Putu. Di unmute. Kalau saya sudah cukup yang disampaikan itu. Nanti tergantung pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Putu. Untuk Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Cukup bisa masuk ke pertanyaan? Ini juga apa namanya? Kalau penilaian itu yang jelas, yang pertama itu ada kesesuaian antara tema, isi dan judul dari orasi ya yang disampaikan tuh. Isi tadi juga disinggung tentang penilaian itu, tapi saya jelaskan di sini secara detail. Setelah itu ada penggunaan bahasa gitu. Kalau penggunaan bahasa ini apakah ada tanda persuasif atau tidak gitu, dan juga bahasa tubuh nantinya juga. Halo. Ya, silakan Pak Edi. Ya. Ini Pak Edi tidak terlihat. Pak Edi mana nih Pak Edi? Mungkin bisa ditampilkan Pak Edi. Ini masih di rumah nih. Bisa nggak nampilkan wajah dulu? Oh ya, oke. Suara sudah jelas. Silakan Pak Edi. Oke. Setelah itu ada vokal terkait dengan intonasi dan artikulasi, dan nantinya juga ada sistematika. Apakah sistematika orasinya itu bagus atau tidak? Itu juga kami nilai. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu gitu. Jadi ada 4 poin yang bisa kami sampaikan terkait dengan penjabaran dari aturan yang sudah di-share tadi sama host. Yang pertama tadi saya ulang, ada kesesuaian tema, judul, dan isi orasi. Setelah itu ada penggunaan bahasa, yaitu bahasa tubuhnya bagaimana. Dan yang berikutnya adalah intonasi dan artikulasi. Setelah itu ada sistematika penyampaiannya bagaimana, apakah berurutan atau tidak, sesuai dengan apa yang disampaikan. Satu yang terakhir adalah ketepatan waktu. Mungkin itu saja dari saya, host. Baik, terima kasih Pak Edi. Ada pertanyaan dari para peserta. Kami persilakan untuk unmute atau bisa raise hand. Silakan dari para peserta. Saya Kak. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Untuk orasinya itu kan peserta sendiri yang buat ini pidatonya. Terus apakah itu hanya untuk peserta aja, apa kita harus print lagi untuk juri? Untuk ininya, materinya yang kita buat. Udah itu aja Kak. Jadi untuk naskah orasi apakah perlu di print untuk juri? Itu pertanyaannya ya? Iya Kak. Oke, silakan Pak Putu. Menurut saya tidak perlu, karena ini kan orasi bukan itu ya. Jadi tidak perlu, cukup apa yang Anda gini kan tampilkan. Jadi kita tidak akan mencocokkan antara materi yang Anda setor ataupun dengan apa yang Anda sampaikan. Jadi cukup apa yang disampaikan aja. Kalau memang disampaikannya terstruktur dengan bagus sesuai dengan apa yang dikatakan juri Pak Edi Arudi tadi, pasti mendapatkan nilai yang bagus juga tuh loh. Oh, baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu. Sama-sama. Jadi kami sampaikan ulang bahwa tidak perlu di-print naskahnya kemudian disampaikan ke juri. Cukup naskah itu menjadi naskah untuk peserta, dan pada saat lomba tidak diperkenankan membawa naskah. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya?
Apakah terdapat pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Bertanya, Ya, silakan Kak. mau nanya untuk perihal kostumnya Nike, kalau saya tadi kan dibahas bebas nggih. Tadi juga menggunakan busana karena kita punya budaya masing-masing gitu kan. Tapi saya terlanjur mempersiapkan untuk busana yang bertemakan pahlawan gitu. Nggak apa-apa ya gitu ya? Baik. Halo? Ya, saya langsung aja ya. Ya, silakan Pak Putu, silakan Pak Putu. Saya tadi ada juga yang sempat bertanya lewat WA karena tidak sempat ikut meeting, maka saya jawab, busana itu jangan sampai membebani peserta. Kalau busana, yang penting busana itu wajar. Kalau menggunakan bahasa busana khas daerah silakan juga. Karena kemudian kalau menggunakan pakaian khas pahlawan juga silakan. Jadi itu masing-masing. Yang jelas yang kita nilai bukan busananya bagus atau tidak, tapi bagaimana adik-adik atau teman-teman melakukan orasi. Orasi itu kan spontan yang menggugah, jadi bukan menghafalkan teks itu loh. Jadi maka tidak perlu sebenarnya menyetor teks. Jadi bukan kalian hadir di depan itu bukan untuk menghafalkan teks, tapi menyajikan apa yang terpikirkan oleh para peserta dalam sekian menit itu melakukan orasi yang sesuai dengan tema. Tentu kalau kita sudah terlatih, ada namanya struktur di dalam menyampaikan suatu orasi, kan nama depannya apa-apa, kemudian mana puncak, mana kemudian penutupnya, jadi menarik. Jadi fokusnya pada di sana. Kalau memakai pakaian pahlawan atau busana daerah atau apapun itu kan penguat saja sebenarnya dari sebuah tampilan. Jadi penguat yang utama adalah nilai kalian menyajikan orasi itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik. Untuk pakaian, semoga tidak ada pertanyaan lagi bahwa pakaian itu dibebaskan Bapak Ibu. Yang penting kesopanan tetap dijaga. Kemudian apabila sudah menyiapkan seperti tadi pakai pahlawan, ya silahkan digunakan. Yang penting tidak membebani dari Bapak Ibu sekalian. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan ada lewat WA, ada chat. Lokasinya di Aula Mahasabha Widya Dharma Yayasan Dana Punya. Nggih, benar. Di Aula Mahasabha Widya Dharma Yayasan Dana Punya Singaraja di Banyuning, Jalan Pulau Timur. Nanti silakan diklik saja link yang sudah ada di situ. Itu adalah link Google Maps, sehingga Bapak Ibu saya yakin tidak akan tersesat karena itu adalah titik yang benar untuk Google Maps. Atau bisa dicari di Google Aula Mahasabha Widya Dharma, akan muncul tempat lokasi acara. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, para peserta yang lainnya? Halo Kak, selamat siang. Iya, selamat siang, silahkan. Ya Kak, mohon maaf sebelumnya saya baru bisa bergabung karena baru istirahat kerja. Kak mau nanya, ini kan acaranya dari pagi, kebetulan tiang dari Jimbaran dan itu cukup lama jarak tempuhnya juga. Apa bisa yang lomba orasi itu datangnya pada saat registrasi orasi aja dan nggak mengikuti dari pagi? Baik, ini perlu kesepakatan. Jadi nomor peserta sudah saya share di grup peserta. Nah, untuk sekarang kita harus sepakati untuk para peserta semuanya. Apakah kita sepakati penampil pertama adalah yang datang registrasi pertama untuk membantu teman-teman kita yang di luar kabupaten, atau mau tetap strict terhadap nomor peserta sesuai nomor pendaftaran? Kami minta kesediaan Bapak Ibu, atau nanti akan saya buatkan polling di grup WhatsApp ya Bapak Ibu, agar semuanya nanti bisa mengetahui hasil dari kesepakatan kita bersama. Setelah technical meeting ini akan saya buatkan polling di grup WhatsApp, apakah nomor peserta sesuai dengan nomor pendaftaran pada saat mengisi Google Form, atau nomor peserta disesuaikan dengan kedatangan para peserta ketika registrasi. Ya, baik, itu akan kita ketahui hasilnya. Sebagai bahan pertimbangan, Pak,
Oke, Kalau silakan. misalnya nomor peserta berdasarkan kedatangan, saya khawatirin nanti semuanya datang jam 10 atau jam 11. Jadi harus ada tanda kalau bisa toleransi mendaftar tuh sampai berapa menit, sampai mereka gitu. Nanti mereka datang jam 1 gitu loh, karena kita khawatir juga. Jadi itu ada kelemahan, ada kekuatannya, kemudian ya seperti itu perlu pertimbangannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu atas pertimbangannya. Memang benar. Begini saja, karena registrasi ini hanya waktu 30 menit, ya, sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu. Karena 9.30 kita usahakan sudah bisa dimulai. Apakah bisa kita menggunakan nomor peserta itu sesuai dengan nomor pendaftaran Bapak Ibu semuanya? Sehingga saya harapkan para peserta bisa hadir paling terlambat itu 9.30 sudah ada di lokasi acara. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh sih, kalau saya setuju saja. Baik, nanti akan kita pastikan di grup WhatsApp terkait nomor peserta nggih, para peserta nggih. Tapi yang intinya adalah 9.30 saya harapkan para peserta sudah di tempat. Ketika sudah melewati pukul 9.30 atau perlombaan sudah dimulai, kami anggap Bapak Ibu sudah tidak mengikuti perlombaan. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju Kak. Oke. Ini ada pertanyaan. Hasil rekaman TM akan di-share kembali di grup. Oke, nanti hasil rekaman ini akan kami share di grup peserta. Baik, ada pertanyaan lagi terkait perlombaan, Bapak Ibu sekalian. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya di YouTube itu melihat dua sisi yang berbeda dari orasi. Yang pertama itu sama-sama juara 1. Yang pertama dia nggak terlalu keras, dia biasa aja orasinya seperti pidato, ini menang juara 1. Yang kedua itu pidatonya keras, persuasif, intonasinya itu kebanyakan naik, dan dia juga dapat juara 1. Terus di lomba kali ini kriteria mana yang dipilih? Apakah yang lembut ataukah yang persuasif? Sekian. Baik. Untuk ini akan dijawab oleh Dewan Juri. Silakan Pak Putu. Bung Edi mau jawab ya? Halo. Ya, silakan. Siapa yang menjawab Pak Putu? Ya, saya bisa juga. Oke. Di sini kita atau adik tidak bisa melihat sebuah juara itu dari yang meledak-ledak atau yang lembut. Bukan itu, karena itu kan pembawaan. Artinya kebutuhan meledak itu intonasi yang keras itu kan tergantung dari isi orasi yang kita akan sampaikan. Nah, mungkin kita bilang merdeka, tapi merdeka kan lain ya. Merdeka lain dengan merdeka, kan gitu lain begitu. Jadi tidak bisa, tapi makanya materi orasinya itu sebenarnya apakah itu berhasil menggugah untuk sebuah publik atau orang ramai lebih daripada satu orang atau tidak, kan itu yang membuat daya gugahnya, materinya bagaimana, lalu daya gugahnya, daya Anda menyampaikan dari materi itu bagaimana bisa menggugah publik yang lebih daripada satu orang, itu apa tidak meningkatkan semangat heroik, kesadaran atau bagaimana. Itu jadi tidak semua harus meledak-ledak begitu. Saya kebetulan orang teater, jadi tidak semuanya meledak-ledak. Coba cek pidato Bung Karno. Semua kan meledak. Pada saat kapan beliau meledakkan suaranya, meninggikan suara, mengeraskan suaranya, itu ada permainan. Jadi itu tidak bisa direncanakan, diginikan, tapi tergantung dari isi materimu. Kalau isi materinya tidak membutuhkan meledak, ngapain kita ledakkan? Ya, itu saya kira. Mungkin Bung Edi kalau mau menambahkan silakan. Iya, mengenai penilaian Oke, langsung Kak Mendaraga. Ya, Bisa langsung silakan. Ya, silakan.
Begini, meledak tidaknya orasi itu, yang jelas itu yang pertama tergantung dari orasi yang Anda tulis, yang ingin Anda sampaikan. Kalau memang ada meledaknya ya ledakan, kalau tidak ya sudah tidak. Gitu. Jadi ini tergantung dari isi orasinya. Setelah itu mengenai penilaian juara 1, 2, 3 itu kita sudah punya kriteria tersendiri untuk menilainya. Dan kriteria itu mungkin sudah di-share di sini oleh host. Mungkin itu saja Kak Mintaraga. Baik, terima kasih Pak Putu dan Pak Edi. Bagi penanya, apakah sudah cukup jelas atau sudah sangat jelas? Sudah, Kak. Sudah jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami memberikan kesempatan bagi yang lain, apakah ingin bertanya? Silahkan ditanyakan di sini sejelas-jelasnya mungkin, karena kalau setelah ini ditanyakan di grup WhatsApp, maka nanti akan agak terlambat nanti respon dari kami. Karena kami harus koordinasi dulu ke juri. Nah, kalau sekarang bisa langsung ditanyakan, mendapatkan jawaban yang paling jelas, karena langsung dari juri. Bagaimana Bapak Ibu, para peserta kakak sekalian? Masih ada pertanyaan? Iya, silakan. Tadi izin Pak Edi tadi menjawab kalau di lomba besok itu ada kriteria untuk juara 1, 2, 3 ya. Kalau nggak salah dengar gitu yang tadi. Tapi yang bacakan itu hanya 10 terbaik gitu, Kak. 10 terbaik apakah termasuk di 1, 2, 3 tersebut gitu kriterianya? Iya, untuk pemenang ini ada 10. Jadi kami tidak ada juara 1, 2, 3, Kak. Kami ini sistemnya 10 pemenang terbaik. Jadi ada 10 pemenang nanti dengan hadiah 500.000 dan sertifikat. Itu adalah hadiah persembahan dari Ibu Putri Sosiadi Koster yang sekaligus penggagas dari acara ini. Jadi tidak ada juara 1, 2, 3. Siap. Oke. Untuk kriteria lomba seperti yang sudah ada di tadi, suara, kemudian irama, wirage, itu. Kemudian materi orasi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Kak. Ya, terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi dari para peserta yang lain? Kakak-kakak yang lain, apakah ada yang bertanya? Silakan bertanya pada saat ini. Bagaimana? Apa sudah jelas untuk para peserta? Sudah jelas? Kalau memang sudah jelas, technical meeting ini akan kita hentikan atau kita sudahi. Bagaimana? Baik, Kak. Baik. Silakan. Ya, sudah jelas. Oke. Oke, terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah berkenan hadir dalam technical meeting ini. Kemudian juga kakak-kakak peserta, terima kasih sudah hadir dalam technical meeting ini. Sampai berjumpa esok hari di Aula Masaba Widya Senana Punya. Pukul 9 pagi kami harapkan kakak-kakak sudah hadir. Bagi yang jauh mungkin bisa lebih pagi berangkatnya agar bisa hati-hati di jalan. Sampai jumpa esok. Selamat berlomba. Hari ini istirahat yang cukup dan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya tutup technical meeting ini dengan para mas santi umat. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu kami perkenankan untuk live dari Zoom. Terima kasih Pak Putu, Pak Edi, dan tim para peserta semua.